Dipusatkan di Kota Gorontalo, Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (DPD PT GMI) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja nasional di Hotel Grand Ki Kota Gorontalo. Rapat kerja nasional atau Rakernas kali ini mengambil tema melalui semangat Pohuyula, kita wujudkan transformasi SDM terapis gigi dan mulut dalam mencapai tujuan organisasi yang amanah, profesional, dan manfaat. Ketua Panitia Fatmawati Palilati dalam laporannya menyampaikan, tujuan umum kegiatan adalah melaksanakan evaluasi kinerja DPP PT GMI dan merumuskan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu-isu terkini organisasi dan pelayanan kesehatan di bidang mulut. Tujuan lainnya yakni menilai pelaksanaan dan pencapaian program kerja DPP PT GMI hasil dari musyawarah luar biasa. Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan OPD yang sempat hadir, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi se-Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan PTGMI, yang saya hormati Badan Kelengkapan DPP PTGMI, yang saya hormati Ketua DPD PTGMI Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua DPD PTGMI se-Indonesia, yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo, yang saya hormati rekan-rekan panitia Rakernas PTGMI tahun 2024 serta seluruh peserta Rakernas dan undangan yang berbahagia. Perkenankan saya untuk menyampaikan laporan panitia pelaksana Rakernas PTGMI tahun 2024 dengan tema melalui semangat Pohuyula kita wujudkan transformasi SDM terapis gigi dan mulut dalam mencapai tujuan organisasi yang amanah, profesional, dan manfaat. Tujuan kegiatan yang pertama adalah tujuan umum, melaksanakan evaluasi kinerja DPP PTGMI dan merumuskan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu-isu terkini organisasi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tujuan umum yang pertama menilai pelaksanaan dan pencapaian program kerja DPP PTGMI hasil munaslup di Jakarta tahun 2023. Yang kedua, membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi. Yang ketiga, tersusunnya kesepakatan dan rekomendasi anggota dalam kemajuan dan perbaikan organisasi. Yang keempat, membahas bahan-bahan yang akan dibahas pada Munas ke-9 tahun 2025 yang akan datang. Bentuk kegiatan Rakernas PTGMI di Provinsi Gorontalo akan diselenggarakan serangkaian acara yakni meliputi yang pertama persidangan rapat kerja nasional PTGMI, yang kedua webinar Rakernas tahun 2024, yang ketiga dalam kebersamaan, dan terakhir wisata tur Hiu Paus. Waktu dan tempat pelaksanaan Rakernas PTGMI tahun 2024 diselenggarakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 10 sampai tanggal 12 Mei tahun 2024 bertempat di Grand Ki Hotel Kota Gorontalo. Yang kedua, webinar Rakernas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Yang ketiga, malam kebersamaan pada hari Sabtu malam tanggal 11 Mei tahun 2024. Kemudian terakhir wisata tur Hiu Paus pada hari Minggu tanggal 12 Mei tahun 2024. Penyelenggara Rakernas PTGMI tahun 2024 adalah Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut atau DPP PTGMI dengan pelaksana teknis adalah panitia Rakernas
yang ditetapkan melalui SK DPP PT GMI terdiri dari steering komite yang dari unsur DPP PT GMI dan koordinasi komite dari unsur DPD PT GMI Provinsi Gorontalo sebagai panitia pelaksana. Peserta Rakernas PT GMI tahun 2024 dihadiri oleh kurang lebih 100 orang dan untuk kegiatan webinar dihadiri oleh 1000 orang peserta PTGMI se-Indonesia yang merupakan pengurus dan anggota PTGMI se-Indonesia yang terdiri dari 1 Dewan Pertimbangan PTGMI, 2 Dewan Pengurus Pusat PTGMI, 3 Badan Kelengkapan PTGMI, 4 Dewan Pengurus Daerah PTGMI, 5 Dewan Pengurus Cabang PTGMI dan undangan lainnya. Biaya yang digunakan bersumber dari biaya pendaftaran peserta dan penerimaan lain yang bersumber dari DPD. Bentuk atas nama panitia pelaksana Rakernas PTGMI tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Melalui kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PTGMI yang telah banyak membantu dan membimbing kami dalam pelaksanaan Rakernas tahun 2024 di Provinsi Gorontalo. Akhirnya, atas nama panitia pelaksana Rakernas PTGMI tahun 2024, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila nanti dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang kami lakukan kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua Umum DPP PT GMI Evi Noviah dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya DPP dan DPC PT GMI Gorontalo yang sudah menjadi tuan rumah penyelenggara acara yang dinilai sangat penting untuk kemajuan PT GMI ke depan. Dikatakan juga PT GMI merupakan organisasi profesi yang senantiasa berupaya untuk memperteguh komitmen pengabdian pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Evi juga berharap seluruh anggota PT GMI terus memberikan penyuluhan perawatan mulut dan gigi mulai dari anak usia dini maupun orang dewasa. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pengarah dan panitia pelaksana Rakernas yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas tentunya dalam mewujudkan kegiatan nasional. Walau saya tahu bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Ketua DPD maupun panitia, anggota kami di sini tidak ada sampai 100. Tidak ada 100 dari tiap provinsi, mungkin ada yang mencapai 1000, tapi di sini 100 pun tidak ada. Tentunya dalam hari ini kami juga berterima kasih kepada daerah provinsi Gorontalo yang telah turut mendukung penyelenggaraan rapat kerja nasional PT GMI tahun 2024, terutamanya tadi sampaikan Pak Kadis. Terima kasih kepada Pak Kadis Kabupaten Gorontalo yang memang juga mensupport menyumbang dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaitan dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pada kesempatan ini, mewakili seluruh terapis gigi dan mulut Indonesia, kami menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengimplementasikan transformasi kesehatan. Insya Allah, terapis gigi dan mulut akan berupaya lebih giat dalam menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut sehingga derajat kesehatan gigi masyarakat yang baik akan tercapai. Wujud dari dukungan terhadap transformasi kesehatan juga insya Allah kami upayakan melalui program peningkatan dan pengembangan profesi yang lebih baik melalui pengembangan keilmuan, teknologi serta mutu pelayanan profesi yang berdasarkan keilmuan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang tentunya tujuannya
memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam seluruh rangkaian ini tentunya saya atau kami memerlukan bantuan dan dukungan dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah sebagai regulator dan pembina profesi tenaga kesehatan. Tanpa dukungan pemerintah, kami akan sangat kesulitan dalam mengembangkan pendidikan, pelatihan, serta menjalankan pelayanan keprofesian kami. Dan tentunya kami juga alhamdulillah apresiasi untuk Gorontalo ada Universitas Nahdlatul Ulama, di mana di Gunung sudah berdiri D4 terapis gigi dan mulut. Ya, luar biasa untuk Gorontalo sudah ada pendidikan D4-nya. Dan tentu ini sangat menunjang untuk hadir teman-teman di Paskas. Perlu saya sampaikan bahwa sebagian besar anggota kami para terapis gigi dan mulut bekerja sebagai aparatur sipil negara yang bekerja di pelayanan kesehatan baik pada tingkat primer maupun rujukan. Pendidikan kami memang 90% masih berpendidikan diploma 3 yang masih dikelola oleh Politeknik, dan tadi kami sampaikan bersyukur bahwa di sini sudah ada D4 di UNU. Selanjutnya kami juga menyadari bahwa kesehatan gigi dan mulut belum menjadi perhatian utama dalam upaya pelayanan kesehatan, padahal kita semua pasti memahami bahwa kesehatan gigi dan mulut adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari status kesehatan masyarakat. Untuk itu saya kira sudah saatnya sekarang kita bersama-sama membangun kembali komitmen dalam menjalankan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berorientasi pada peningkatan status kesehatan masyarakat. Secara khusus mungkin kami mewakili juga terapis gigi dan mulut Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah daerah Gorontalo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Puskesmas atas diberikannya kesempatan kepada teman-teman terapis gigi dan mulut dalam melaksanakan survei kesehatan Indonesia, yang dulu kegiatan ini dilaksanakan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu semua, tahun 2023 dilaksanakan oleh terapis gigi dan mulut Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini tentunya bersamaan juga kami mengadakan webinar yang akan dibuka besok, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia serta seluruh tim. Selanjutnya kami juga mengapresiasi bahwa webinar besok yang targetnya 500 dihadiri oleh 1000 peserta lebih. Tetapi saya berpesan kepada seluruh peserta besok agar bukan hanya sekedar ikut seminar, tetapi materi besok cukup baik. Jadi saya berharap bahwa teman-teman seluruh Indonesia memanfaatkan waktu dalam mengikuti webinar, karena melalui webinar banyak yang didapat, bukan saja untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga kita wujudkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia dan tentunya seluruh peserta. Mohon untuk dapat diikuti secara seksama, karena besok itu kegiatannya cukup baik, cukup bagus materinya. Cuman mungkin dari peserta webinar mungkin agak dibagi dua begitu. Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang tulus kepada seluruh ketua DPD, ketua DPC, seluruh anggota PTGMI seluruh Indonesia. Dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru dan RPP sedang berjalan, tetapi teman-teman tetap semangat, ya. Baik, dalam pengembangan keilmuan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap konsisten, dan mari bersama-sama berupaya menunjukkan kinerja pelayanan yang optimal walaupun dalam kondisi dukungan regulasi
pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai harapan kita. Saya mengajak kita semua untuk tetap optimis dan semangat menyongsong masa depan, dan mari kita rapatkan barisan dalam organisasi profesi yang kita cintai ini. Saya yakin kalau kita bersatu padu meningkatkan kualitas dan kualitas profesi, maka pada saatnya kita akan menjadi profesi yang handal dan berdaya saing tinggi dalam persatuan pelayanan kesehatan baik nasional maupun internasional. Kepada teman-teman sejawat, mari kita teruskan perkuat organisasi profesi PTGMI yang kita cintai. Kepada Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka rapat kerja nasional Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sejawat. Peserta Rakernas, selamat mengikuti Rakernas. Semoga semua niat dan tujuan kita dapat tercapai dengan baik. Salam PTGMI, amanah, profesional, manfaat. Begitu Pak, nilai-nilai luhur kami harus amanah, harus profesional, harus bermanfaat untuk masyarakat. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran organisasi profesi kesehatan dalam mewadahi dan membina para tenaga kesehatan pada upaya memajukan bidang kesehatan. Dikatakan juga pemerintah Kota Gorontalo akan selalu mendukung program kerja PTGMI di bidang kesehatan masyarakat. Profesi se-Provinsi Gorontalo dan yang saya hormati, yang kami hormati para peserta Rapat Kerja Nasional PTGMI tahun 2024 dan seluruh hadirin yang berbahagia yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentu sebagai umat beragama, saya mengajak kita untuk senantiasa mengucap puji dan syukur atas nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka Rakernas PTGMI tahun 2024 di Provinsi Gorontalo. Jangan lupa kita aturkan salawat serta salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya mungkin tidak akan berpanjang-panjang selain menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kegiatan PTGMI ini yang tentu dinilai sangat positif dan alhamdulillah diselenggarakan di Gorontalo dan fokusnya yaitu Kota Gorontalo, karena Rakernas PTGMI ini merupakan Rakernas yang diselenggarakan oleh organisasi profesi di Gorontalo yang berskala nasional dengan menghadirkan delegasi dari seluruh Indonesia yang saya dapat laporan ada 28 provinsi yang hadir, yang mungkin besok akan menyusul, tapi saya rasa ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan juga suatu benchmark bagi kami bahwa perlu dimulai untuk Kota Gorontalo menyelenggarakan event-event skala nasional. Tentu juga harus dibarengi, kita juga sedang mendiskusikan bahwa dalam menyelenggarakan event-event skala nasional ketersediaan kamar hotel itu penting atau penginapan.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai organisasi profesi, tentu dalam menjalankan roda organisasi perlu kerjasama yang baik dari seluruh anggotanya. Untuk itu saya sangat tertarik dengan tema yang diangkat dalam rakernas ini, yakni melalui semangat Mohuyula. Mohuyula ini gotong royong, mewujudkan transformasi sumber daya manusia terapis gigi dan mulut dalam mencapai tujuan organisasi yang amanah, yang profesional, dan juga manfaat. Di mana saat ini peran organisasi profesi sangatlah sentral dalam mewadahi dan membina para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira pelaksanaan rakernas ini di setiap organisasi adalah hal yang rutin, karena rakernas ini tentu akan melahirkan ide-ide, melahirkan gagasan-gagasan terhadap organisasi yang telah dijalankan. Dan secara pribadi saya mengapresiasi pada Ibu Ketua Umum. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dan mendapatkan kisi-kisi bahwa beliau ini dalam memperjuangkan organisasi khasnya dari nol dan berhasil membangun sekretariat senilai 2 miliar. Artinya apa? Artinya beliau memiliki dedikasi yang sangat baik, karena saya tahu persis memimpin organisasi itu tidak mudah. Saya pernah memimpin juga beberapa organisasi, dan mungkin Pak Hafiz walaupun 78 anggotanya, tapi ada kata-kata small is beautiful. Jadi dari hal-hal kecil bisa membuat hal-hal yang lebih besar nantinya. Tetap semangat untuk Pak Hafiz dan seluruh anggota PT GMI Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, tadi saya dengar di marsnya ada kata-kata melayani. Kalau tidak salah 3 kali lebih disebutkan di marsnya. Melayani dan mutu dan menaikkan mutu pelayanan berdasarkan Pancasila. Karena itu di kesempatan ini saya mengharapkan PT GMI bisa senantiasa terus sinergis dengan program kerja pemerintah. Bapak Ibu, dalam hal ini saya selaku pemerintah Kota Gorontalo insya Allah akan selalu mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, baik itu skala lokal maupun nasional. Kami mengharapkan agar pelaksanaan rakernas yang dilaksanakan PT GMI ini bisa dijadikan motivasi bagi organisasi profesi lainnya, tentu dalam meningkatkan eksistensi organisasinya dan juga mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Terakhir, saya titip untuk Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia, jangan lupa tadi sudah disampaikan satu agenda, yaitu EU Paus, dan kalau bisa saya titip jangan lupa bawa oleh-oleh. Saya mohon berbelanjalah kerajinan-kerajinan di Kota Gorontalo yang mungkin tidak kalah baik, tidak kalah bagus dari daerah-daerah Bapak Ibu berasal. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi atas nama pemerintah Kota Gorontalo, selamat kepada PT GMI atas terselenggaranya rakernas ini. Kami tentu sebagai tuan rumah, saya menyampaikan mohon maaf
apabila dalam penerimaannya kami atau dalam pelayanan kami dalam menyelenggarakan Rakernas ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang belum sempurna. Akhirnya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon ridho dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, acara Rapat Kerja Nasional PT GMI tahun 2024 di Gorontalo dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pelaksanaan Rakernas PT GMI secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Gorontalo Rian F. Kono yang ditandai dengan pemukulan alat musik gong yang dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Diberikan tepuk tangan yang meriah dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional Persatuan Provinsi Bidang Mulut Indonesia tahun 2024 yang akan dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Kota yang sudah hadir dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan suami dari ibu kedua panitia kedua kecil. Ya, sedikit informasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman DPD, bahwa kalau tadi Bapak dan Ibu dari bandara menuju ke sini itu ada billboard yang terkait dengan PT GMI ini, itu murni sumbangan dari Kadis Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Selain itu juga selama ini kediaman beliau itu menjadi sekretaris panitia. Luar biasa. Terima kasih Pak Kadis. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi profesi yang sempat hadir, organisasi profesi kesehatan. Saya ada dari apoteker, mohon maaf ya dan saya tidak bisa kenal satu-satu. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum bersama jajaran, dan yang sangat memuliakan adalah teman-teman ketua-ketua DPD bersama seluruh peserta dari 28 provinsi seluruh Indonesia. Selamat datang di Kota Gorontalo. Tadi Pak Sekda ketika menyapa teman-teman dari Aceh dan juga ada dari NTT, itu Pak Sekda bilang kalau Gorontalo itu cuma ada 2 musim, musim panas dan panas sekali. Cuma dalam beberapa hari ini memang tadi hujan. Jadi mungkin karena mau menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian, maka disambut dengan musim hujan. Jadi agak sedikit itu dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Rakernas ini. Jadi mungkin kami ingin sedikit menyampaikan kenapa Rakernas ini bisa hadir di
Gorontalo pada tahun ini. Perlu kami informasikan Pak Wali, Pak Sekda, Pak Wali, Pak Sekda, anggota kita di Provinsi Gorontalo ini cuma sekarang itu 76 anggota, Provinsi Gorontalo, Pak Kadis Kesehatan. Jadi ketika Munas di Banjarmasin tahun 2021, saat itu juga Pak Wali kalau tidak salah saya mintai testimoni untuk kita berjuang menjadi tuan rumah Munas sebetulnya waktu itu. Jadi teman-teman itu mengingat kondisi jumlah kita yang hanya 76, itu memang agak ragu untuk menghadirkan event nasional semacam ini di Kota Gorontalo. Tetapi sedikit bahwa sedikit itu bukan kendala sebetulnya, supaya kita mau bersemangat untuk melakukan event semacam ini. Jadi alhamdulillah dengan dukungan waktu itu masih Pak Gubernur Pak Rusdi Habibie, kemudian juga Pak Wali dan Pak Wali juga di beberapa OPD di Kota Gorontalo yang siap memberikan testimoni. Alhamdulillah kita dipercaya untuk melaksanakan Rakernas pada tahun ini. Dan Munasnya tahun depan di NTT. Karena teman-teman ini lebih tertarik ke Labuan Bajo daripada ke sini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun sebetulnya bahwa teman-teman panitia itu sempat cemas karena Rakernas tahun ini mungkin Rakernas yang paling minim dihadiri oleh peserta. Karena memang kami menyadari betul bahwa teman-teman DPD ini juga kita dalam beberapa tahun terakhir ini sejak Munas Banjarmasin tahun 2021, kemudian Rapimnas di Jakarta 2022, kemudian 6 bulan berikutnya kita melaksanakan Munaslup, dan tahun ini kita melaksanakan Rakernas. Sementara tahun depan Munas lagi di Labuan Bajo, sehingga sangat dimaklumi kalau kemudian peserta yang hadir di Rakernas tahun ini sedikit, ada kurang lebih tadi disampaikan oleh Ibu Ketua 100 peserta yang biasanya dihadiri sampai 500-600 peserta wakil wali kota. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi ini tidak mengurangi hikmah daripada pelaksanaan Rakernas, dan tetap kita mengupayakan Rakernas ini menghasilkan kesepakatan yang demi kemajuan organisasi kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan juga bahwa tema kita bahwa dengan semangat menghuyulah kita wujudkan transformasi SDM terapis gigi dan mulut guna mencapai terapis kesehatan gigi dan mulut yang amanah, profesional, dan manfaat. Perlu kami sampaikan bahwa menghuyulah itu secara harfiah bermakna gotong royong. Jadi kita tahu bersama bahwa setiap daerah itu punya tagline semacam itu. Jadi ada gotong royong, kalau Gorontalo menghuyulah, kalau Sulawesi Utara itu Mapalus. Dan saya yakin di setiap provinsi pasti ada tagline semacam itu yang menjadi penyemangat atau motivasi untuk kita dalam kemajuan daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa transformasi kesehatan itu ada 6 poin, tapi kami memilih transformasi SDM karena kami pikir bahwa dengan mewujudkan transformasi SDM ini, maka transformasi pelayanan dasar, rujukan, sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan maupun informasi dan teknologi bisa dengan sendirinya akan terwujud. Kira-kira seperti itu Pak Kadis Kesehatan Provinsi. Terus saya ini sudah agak canggung juga kalau bicara soal kesehatan. Ya,
Ya, jadi kalau bisa sedikit bercerita, beberapa hari lalu ketika saya sampaikan ke Pak Astin satu undangan pada hari ini, beliau itu agak kaget tuh. Oke, ini televisi. Saya iya Pak. Terus pada saat ditanya, masih boleh terpilih? Boleh Pak. Kalau tiba mau terpilih, cabut satu dapat dua saja. Dapat dulu satu kalau saya tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira beberapa hal ini yang kami perlu sampaikan. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Wali Kota di tengah-tengah kesibukan beliau bisa meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini, karena saya tahu bahwa beliau jam 5 ini ada acara lagi yang menunggu beliau. Beliau Pak Sekda, mohon maaf sudah jaga telepon untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Sekda. Juga kepada Pak Kusno. Pak Kusno adalah senior kami. Beliau adalah Ketua PTGMI Gorontalo sebelum saya. Dan sekarang dia juga adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan dan Pertanahan di Kabupaten Magelang. Jadi luar biasa ini. Sebagai informasi Pak Wali bahwa memang ini kalau orang kesehatan ditempatkan di mana saja cukup eksis. Ada beberapa teman saya di Kuala Lumpur, ada yang sudah jadi sekwan, ada yang sudah jadi inspektur, ada yang jadi kepala badan kepegawaian, nakes semua itu di Kuala Lumpur, Kabupaten Kuala Lumpur. Bahkan di Kabupaten Gorontalo sekitarnya dari perawat tenaga kesehatan dari BPNI. Jadi artinya bahwa orang kesehatan ditempatkan di mana saja itu bisa eksis. Yang saya tahu kalau Tuhan berkehendak Pak Wakil Wali Kota bisa jadi wali kota, tidak usah ragu Pak menempatkan tenaga kesehatan di Gorontalo. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Usai pembukaan acara, Ketua DPD PT GMI Provinsi Gorontalo Abdul Hafiz Daud menjelaskan kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti oleh seluruh pengurus DPD PT GMI se-Indonesia dan dilaksanakan sekali dalam 4 tahun masa periode PT GMI. Rakernas itu merupakan agenda rutin organisasi dalam satu periode kepengurusan itu minimal 1 kali melaksanakan Rakernas. Jadi kepengurusan untuk periode ini kebetulan dilaksanakan dalam satu periode. Periode kita itu kepengurusan 4 tahun. Setiap 4 tahun dilaksanakan Rakernas dan di setiap periode kepengurusan itu ada 1 kali pelaksanaan. Jadi hanya minimal 1 kali. Cuma selama ini pelaksanaannya 1 kali, kecuali kalau ada hal-hal yang dianggap perlu dilaksanakan Rakernas, maka bisa saja Rakernas itu dalam satu periode kepengurusan dilaksanakan 2 kali. Jadi Kalau yang dibahas dalam Rakernas itu apa? ya, jadi ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di Rakernas itu. Yang pertama itu menilai kinerja pengurusan pusat DPP, Dewan Pengurus Pusat. Kemudian yang berikut ini untuk membahas isu-isu penting dalam rangka pelaksana organisasi, karena belakangan ini banyak sekali regulasi yang berubah, sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian juga di dalam tubuh organisasi. Kalau peserta yang hadir dari mana? Ya, kalau peserta yang hadir ini ada seluruh, di samping Dewan Pengurus Pusat itu ada 14 orang, kemudian dari seluruh provinsi di Indonesia. Terakhir harapan dari Rakernas. Ya, jadi dengan pelaksanaan Rakernas ini, yang pertama kita berharap bisa dibuat kesepakatan dalam rangka penyesuaian organisasi di dalam rangka menyikapi perubahan regulasi, juga menyikapi perubahan kondisi yang terus dinamis dan berubah. Jadi itu kita harap kemudian yang berikut juga Rakernas ini untuk menyusun